Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang hari ini Allah masih memberikan keimanan dan keislaman kepada kita sehingga kita dengan mudah bisa hadir di majelis ini. Insya Allah majelis yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah karena momen bulan ini tidak jauh dari hari kemerdekaan ya. Hari kemarin di mana-mana masih ramai di berbagai tempat orang merayakan kemerdekaan ya di berbagai daerah. Alhamdulillah di Indonesia ini kelihatannya semangat kemerdekaan ini menjadi sesuatu yang senafas dan senyawa dengan kebudayaan masyarakat kita. Artinya masyarakat ini sudah menganggap ini menjadi satu bagian dari kebiasaan yang mengingatkan kembali ya kepada jati diri dan cita-cita dari berdirinya negara ini, yaitu Republik Indonesia. Ini memang agak berbeda dengan di beberapa negara yang dekat dengan kita, misalnya dengan Malaysia misalnya ya, yang kemerdekaannya itu kan tidak seperti Indonesia prosesnya, tapi dia lebih merupakan negosiasi dari para raja dengan pihak Inggris yang akhirnya kemudian Malaysia dilepaskan ya dari negara jajahan Inggris dan berdiri menjadi satu negara sendiri tahun 57. Itu pun karena memang negara-negara di sekitarnya kan sudah merdeka ya, seperti Indonesia 45 sudah merdeka. Kemudian di mana-mana negara-negara yang dijajah oleh Eropa seperti Timur Tengah misalnya itu juga sudah merdeka, maka tentu saja tidak ada pilihan bagi Inggris kecuali melepaskan wilayah jajahannya. Cuma ketika Malaysia dilepaskan oleh Inggris, itu kan dilepaskannya kepada para raja. Makanya sampai sekarang yang penguasa Malaysia itu adalah raja-raja yang diberi kewenangan ya untuk mendirikan negara yang bernama Malaysia itu. Tapi kalau kita merenungkan proses kemerdekaan Indonesia ini kan proses yang berbeda. Dia bukan merupakan gerakan elit, bukan merupakan lobby-lobby dari para penguasa pada saat itu, tetapi dia adalah merupakan gerakan sosial atau satu social movement. Social movement ini mananya dia adalah satu gerakan rakyat, gitu, gerakan dari masyarakat, bukan gerakan dari elit. Sebab ketika zaman kolonialisme Belanda, sebenarnya sama sih dengan di semua negara-negara kolonial ya. Penguasa-penguasa di Indonesia ini kan mereka semua sudah menjadi bagian dari birokrasi kolonial itu sendiri. Jadi raja-raja misalnya yang sudah ditaklukkan oleh pemerintah Belanda, kerajaannya dihapuskan, bahkan ya ini agak lebih ekstrim dibanding di Malaysia. Malaysia masih agak mending, kerajaannya tidak dihapus, hanya saja kerajaan ini wajib tunduk dan menyerahkan pajak kepada pemerintah Inggris. Tapi kalau di Indonesia ini kerajaannya dihapuskan, jadi udah nggak ada lagi tuh kerajaan-kerajaan, dan raja-raja itu kalau masih mau menjabat atau menduduki kekuasaannya, dia terpaksa harus menjadi bagian dari birokrasi kolonial. Jadi raja-raja itu diubah ya, diangkat menjadi setingkat bupati. Jadi sekarang kalau ada kabupaten-kabupaten di Indonesia itu dulu bekas-bekas kerajaan ya, yang kabupatennya sebelum zaman kemerdekaan. Nah, ini menandakan bahwa ada proses kolonialisasi yang sangat intensif di kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sampai-sampai masyarakat itu sudah kehilangan kepercayaan kepada rajanya dahulu. Jadi masyarakat ini yang semasa zaman kolonial, yang hidupnya tadinya lebih sejahtera, kemudian pada masa kolonial Belanda ternyata menjadi lebih miskin. Ini risetnya banyak ya tentang kondisi masyarakat kolonial di Indonesia. Jadi sebelum datang kolonialisme, Indonesia itu termasuk kawasan yang masyarakatnya sejahtera. Misalnya risetnya Anthony Reid ya tentang Indonesia pada masa Emporium. Masa Emporium itu disebut atau masa perdagangan bebas sekitar abad sekitar abad ke-14 sampai abad ke-16. Jadi 3 abad itu masa perdagangan Indonesia yang ditandai dengan munculnya pusat-pusat kekuasaan di pinggir-pinggir pantai atau disebutnya sebagai satu kekuatan maritim ya di Indonesia. Ini Indonesia ini menjadi kawasan yang
cukup diminati untuk didatangi para saudagar dari mana-mana kan gitu ya. Kemudian ini menimbulkan efek kesejahteraan yang cukup signifikan bagi masyarakat sehingga masyarakat Indonesia pada abad 14 sampai abad 16 itu termasuk kategori masyarakat yang maju begitu ya, masyarakat yang secara kesejahteraan itu tidak berkekurangan. Nah, makanya tidak aneh kalau orang Eropa datang ke Indonesia. Itu tentu orang-orang Eropa datang ke Indonesia ini atau ke kawasan Asia Tenggara pada umumnya karena melihat ada peluang untuk mendapatkan mendapatkan kekayaan di sini kan gitu. Nah, makanya mereka pada datang ke sini. Nah, cuma salahnya Belanda misalnya strateginya itu adalah dengan cara dia menaklukkan berbagai kerajaan tadi itu kemudian dipaksa mengikuti kebijakan kolonial dan yang lebih parah adalah dia tidak punya visi untuk menyejahterakan rakyatnya gitu. Jadi betul-betul kedatangan Belanda ke sini itu hanya sekedar mengambil kekayaan dibawa ke tempatnya, dibawa ke kampung halamannya kira-kira gitu. Nah, sementara masyarakatnya dibiarkan dalam keadaan yang bodoh. Bahkan orang Indonesia itu sama sekali, padahal Belanda itu udah lama sekali ada di Indonesia, tapi ketika dia bikin sekolah misalnya, orang Indonesia nggak boleh ada yang sekolah di sekolahnya Belanda. Jadi mereka baru membuka sekolah itu setelah ada protes yang nanti melahirkan kebijakan politik etis pada abad ke-20 gitu. Jadi awal abad 20 itu baru ada sekolah-sekolah yang didirikan untuk masyarakat. Nah, itu pun sangat terbatas ya jumlahnya. Sehingga masyarakat Indonesia tetap aja ya dalam keadaan yang bodoh dan miskin. Nah, ini kan efek kemiskinan ini kan dirasakan langsung oleh masyarakat. Makanya ketika masyarakat mengalami situasi yang sangat tertekan itu ketika mereka mengadukan masalahnya kepada rajanya gitu yang dahulu biasa melindungi mereka, ternyata raja tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka hanya menjadi kepanjangan tangan saja dari pemerintah kolonial. Nah, dari sinilah sejak abad 19 mulai terjadi perubahan. Jadi pergeseran masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada rajanya dan mereka mencari pemimpin baru. Nah, pemimpin baru ini tentu bukan dari kalangan aristokrat, bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari kalangan elit ya, tetapi pemimpin baru itu yang hidup di tengah masyarakat sendiri. Nah, secara alamiah yang dekat dengan masyarakat, yang selalu menjadi tempat konsultasi, tempat curhat dan sebagainya gitu mengadukan masalahnya adalah orang yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat mengajarkan agama yaitu para ulama. Jadi ulama-ulama ini kan memang pada masa-masa zaman kerajaan juga sudah banyak. Cuma peran mereka kan sebagai guru ngaji saja. Masalah-masalah publik itu ya diserahkan kepada raja, kepada umaro gitu. Nah, tapi pada masa ketika raja-raja sudah tidak bisa dijadikan sebagai tempat konsultasi lagi, akhirnya ulama-ulama inilah yang menjadi tempat pengaduan. Nah, ketika ulama mendapatkan pengaduan di luar masalah-masalah keagamaan yang biasa ditanyakan masyarakat, ya tentu saja kan para ulama ini tidak bisa diam gitu. Jadi ketika mereka masyarakat ini dulu ya di abad 19 awal abad 20 begitu ya. Bahkan seorang kiai, ya, seorang ustadz, seorang guru ngaji itu harus merangkap macam-macam. Dia harus merangkap menjadi konsultan ekonomi, dia harus merangkap jadi konsultan kesehatan gitu, bahkan jadi dokter gitu. Karena fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti fasilitas ekonomi, kemudian kesehatan dan sebagainya, itu sangat terbatas. Sehingga ketika ada masyarakat yang nggak punya uang datangnya ke kiai, ada yang sakit datangnya ke kiai gitu. Walaupun kiai bukan pengobat, dia juga bukan bukan juga seorang yang punya banyak duit, saudagar yang bisa membantu mereka gitu. Tapi masalah-masalah itu setiap hari didengar dan diadukan kepada para ulama ini sehingga mereka kemudian berkesimpulan bahwa harus ada gerakan, tidak boleh diam saja. Ini bagian dari apa yang disebut dengan an-nahyu anil munkar. Kalau selama ini para ulama memerintahkan melakukan perbuatan baik, amar ma'ruf, nah ketika terjadi kemunkaran maka tidak boleh diam. Maka akhirnya mereka mengambil peran gitu ya. Nah, para ulama ini mencari cara bagaimana supaya bisa menyelesaikan masalah masyarakat ini. Di abad ke-19 karena memang masa itu kan masih dekat dengan zaman kerajaan-kerajaan. Nah, di antara para pemimpin formal, di antara keluarga aristokrat itu masih ada yang punya hati nurani sehingga mereka ada yang kemudian didekati oleh ulama. Misalnya seperti kasus Pangeran Diponegoro. Ini best practice-nya itu sangat menarik ya untuk digali.
Pangeran Diponegoro ini kan anak dari Sultan Hamengkubuwono II. Artinya dia adalah seorang aristokrat yang tentu punya kekuasaan di lingkaran istana. Tapi karena dia sejak kecil memang bergaul dengan para santri dan kiai karena diasuh oleh neneknya. Kemudian dia disekolahkan di pesantren yang ada di sekitar Keraton Mataram, dan dia kenal dengan banyak kiai, dengan banyak ulama. Nah, sehingga ketika masyarakat ini mengadukan masalahnya dan kemudian Pangeran Diponegoro juga sama, dia termasuk orang yang tidak setuju dengan apa yang terjadi di Keraton Mataram, di Keraton Jogja. Nah, cuma dia tidak bisa berbuat apa-apa karena yang dihadapinya itu adalah sultan. Yang dihadapinya kekuasaan yang lebih besar. Nah, sehingga akhirnya Pangeran Diponegoro mencari cara bagaimana caranya supaya dia bisa melakukan perubahan di keratonnya itu. Nah, akhirnya dia berkolaborasi dengan para ulama, dengan para santri. Nah, makanya nanti Pangeran Diponegoro ini dia penasehat utamanya itu adalah Kiai Mojo ya. Kiai Mojo ini seorang kiai yang cukup masyhur di Mataram waktu itu, di Jogja waktu itu, sehingga pengaruhnya itu cukup didengar oleh para santri dan ulama-ulama di sekitarnya. Nah, sehingga melalui Kiai Mojo ini Pangeran Diponegoro dia mempersiapkan satu perlawanan terhadap kekuatan kolonial yang dia persiapannya lebih kurang 12 tahun ya sebelum perang tahun 1825. Ya 12 tahun sebelumnya itu Pangeran Diponegoro dia sudah menyiapkan santri-santri, kemudian ya pasukan-pasukan lain dilatih dengan profesional dan sebagainya. Sampai akhirnya ketika waktunya dianggap sudah tepat dan ada triggernya, ada pemicunya, yaitu ketika Belanda secara paksa ya mengambil alih kawasan perdikan yang diberikan oleh raja kepada Pangeran Diponegoro. Nah, sehingga akhirnya Pangeran Diponegoro punya alasan untuk menyerang menyerang kekuatan Belanda ini. Dan sampai akhirnya terjadi perang besar dari tahun 1825 sampai 1830 yang menghabiskan anggaran kolonial ini sangat sangat banyak. Ini perang yang membuat Belanda ini hampir bangkrut gitu, sampai kemudian mereka mencari cara setelah itu bagaimana caranya supaya tidak terjadi lagi perang besar seperti yang dilakukan oleh Diponegoro ini. Nah, ini transisinya gitu ya. Transisinya itu adalah munculnya seorang aristokrat yang dia masih idealis, tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan kolonial, dan dia berkolaborasi dengan para ulama. Tapi setelah itu nanti kebijakan-kebibijakan kepada pegawai-pegawai di kerajaan-kerajaan itu semakin ketat lagi. Jadi pengawasan-pengawasan itu sudah sangat ekstra sehingga hampir tidak didapatkan lagi orang seperti Diponegoro di berbagai di kerajaan itu. Nah, maka akhirnya para ulama yang sudah mulai digerakkan tadi itu dengan peristiwa perang Diponegoro itu, dia mulai melakukan gerakan-gerakan sosial yang tujuannya adalah untuk bagaimana caranya bisa melindungi masyarakat dari kezaliman kolonialisme ini dengan berbagai macam cara. Nah, sehingga dari situlah nanti berbagai gerakan sosial itu muncul. Bahkan sudah tidak lagi melibatkan aristokrat. Seperti peristiwa di Banten misalnya tahun 1888 yang cukup terkenal itu gerakannya Haji Wasid. Kemudian di Ciomas Bogor misalnya, itu juga ada gerakan sosial tahun 1860 ya, yang 1880 yang juga melibatkan para ulama, kiai, santri dan sebagainya. Yang ini sudah tidak lagi dimotori oleh aristokrat atau oleh kalangan bangsawan. Nah, karena bangsawan-bangsawan yang menjadi pejabat Belanda itu sudah semakin diawasi oleh pemerintah kolonial ini. Nah, maka di akhir abad 19 kita menyaksikan gerakan sosial di Indonesia melawan kolonialisme Belanda ini didominasi oleh orang-orang yang dekat dengan para ulama. Nah, yang menjadi operator di lapangannya itu adalah orang-orang aktivis-aktivis nanti yang pernah pergi haji, yang mereka punya wawasan internasional, kemudian punya wawasan internasional, kemudian punya kepedulian yang tinggi kepada masyarakat, dan akhirnya mereka bertemu dengan kalangan intelektual. Jadi haji-haji ini ketemu juga dengan kalangan intelektual yang bersekolah di sekolah Belanda, tetapi mereka punya kepedulian ya kepada masyarakat. Akhirnya di awal abad 20 itu muncullah organisasi-organisasi gerakan yang didominasi oleh gerakan Islam. Ya, mulai misalnya dari Sarekat Islam, Muhammadiyah, kemudian Al-Irsyad, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama dan sebagainya, itu berdiri di sangat banyak di awal abad ke-20 itu.
Ini menandakan bahwa transformasi gerakan masyarakat, ya, gerakan sosial itu sudah sampai pada taraf sanggup mengorganisir kekuatan massa untuk melakukan pressure kepada pemerintah kolonial. Nah, sehingga apa-apa yang menjadi persoalan di masyarakat, misalnya ada persoalan ekonomi. Sebelum berdiri Sarekat Islam itu ada yang namanya Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam atau SDI ini didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo. Ini ingin merespon, kan itu ya, merespon masyarakat pribumi yang ekonominya itu semakin lemah gitu. Akhirnya didirikan Sarekat Dagang Islam ini untuk mengkonsolidasi kekuatan ekonomi umat. Walaupun belum sampai berhasil ya, tetapi gerakan ini sudah cukup mengingatkan kepada masyarakat bahwa ada kelompok-kelompok yang peduli kepada kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada masa itu. Kemudian gerakannya ditingkatkan ya, tahun 1911 itu didirikan Sarekat Islam yang juga Cokro Aminoto waktu itu mengajak Samanhudi untuk membicarakan mengenai berbagai persoalan. Nah, sampai akhirnya ketika Sarekat Islam berdiri ini gerakannya sudah lebih luas lagi. Dia banyak melakukan kampanye-kampanye berpemerintahan sendiri, kampanye merdeka. Sampai 1916 ketika Kongres SI yang pertama itu sudah ditetapkan gitu bahwa salah satu program Sarekat Islam adalah mengkampanyekan pemerintahan sendiri atau istilah lainnya adalah mengkampanyekan kemerdekaan. Nah, inilah nanti yang menjadi suluh semangat kemerdekaan di Indonesia ini. Jadi memang kemerdekaan Indonesia ini adalah hasil dari karya, kreativitas dari masyarakat sendiri gitu. Jadi masyarakat ini ketika mereka sudah tidak punya lagi cara bagaimana untuk melepaskan diri dari kolonialisme, akhirnya ketemulah ini dengan saudaranya, kemudian ada juga yang memimpinnya, sehingga muncul gerakan sosial yang ini lumayan ya, bertahan lebih dari 1 abad. Gerakan-gerakan sosial ini yang tadinya hanya di satu tempat, kemudian dia sampai juga ke tempat-tempat yang lain. Nah, dan karena gerakan massa inilah para pemimpin ini ketika berhasil mendapatkan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan, itu di rancangan proklamasi menarik sekali itu disebutkan bahwa kemerdekaan itu bukan karena kerja si A, bukan karena kerja si B, kerja si C dan seterusnya, bukan karena itu. Tapi kemerdekaan itu dinyatakan, bahkan itu kan disebutkan di dalam konstitusi kita ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu kan ditegaskan bahwa kemerdekaan ini diraih atau didapatkan itu karena ada karunia Allah. Karena ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Nah, ini menandakan bahwa semangat kemerdekaan itu sesungguhnya ada satu semangat yang digerakkan oleh motivasi yang tinggi yang datang dari agama kita, dari Islam gitu ya. Sehingga dengan sangat percaya diri kan di konstitusi kita disebutkan begitu. Karena memang di dalam sejarah selama 1 abad tadi itu gerakan sosial yang mengantarkan Indonesia menjadi merdeka itu kan digerakkan oleh para ulama. Dan para ulama ini kan kekuatannya bukan kekuatan militer, dia bukan kekuatan fisik, juga bukan kekuatan bukan kekuatan ekonomi. Ya, ulama ini kan nggak punya duit, nggak punya senjata juga, nggak punya pasukan tentara juga. Tapi para ulama ini yang diandalkan adalah pertama keyakinan dan akidahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang menjadi penyemangat utama dan motivasi dari para ulama sehingga mereka rela mengambil bagian untuk menggerakkan masyarakat, kecuali bahwa mereka yakin bahwa ini adalah bagian dari tugas mereka di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya peran untuk memimpin umat. Karena kan ulama itu sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 59, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri ini menurut para mufassir maknanya 2. Itu ulil amri itu pertama adalah ulil amri fi umurid dunya. Ulil amri yang pertama adalah ulil amri atau pemimpin dalam masalah-masalah yang sifatnya duniawi. Itu. Jadi dalam bahasa yang sederhana kita menyebutnya sebagai umaro. Nah, yang kedua yang disebut dengan ulil amri itu kalau umaro ini tidak berjalan, maka
Ada makna kedua dari ulil amri, yaitu ulil amri fi umuriddin. Dia adalah pemimpin dalam urusan agama. Nah, pemimpin dalam urusan agama itu dipegang oleh para ulama. Makanya ketika masyarakat dia sudah kehilangan pemimpin formalnya, sudah tidak lagi mendapatkan solusi dari pemimpin yang sebelumnya dijadikan pemimpin oleh mereka, maka mereka datang kepada para ulama yang juga sama merupakan umaro. Nah, maka para ulama ini juga dengan motivasi yang sangat luar biasa, mereka mau mengambil peran ini untuk untuk menyelamatkan ini kehidupan masyarakat. Nah, lalu apa yang digunakan oleh para ulama ini untuk menyemangati masyarakat agar masyarakat bergerak sendiri? Karena para ulama ini kan tidak memiliki sumber daya. Itu kan pajak tidak dipegang oleh ulama kan itu ya, tapi dipegang oleh umaro. Kemudian kekuatan militer juga tidak dipegang oleh ulama, tapi dipegang oleh umaro. Nah, satu-satunya kekuatan yang bisa dilakukan oleh ulama adalah menasihati dan menyemangati masyarakat supaya masyarakat ini mau bergerak dengan kekuatan sendiri. Itu. Nah, inilah kekuatan masyarakat yang disebut dengan social movement tadi itu, gerakan sosial ini yang dimanfaatkan oleh para ulama ini dengan satu satu motivasi apa? Masyarakat bisa digerakkan oleh ulama ini. Ternyata motivasinya adalah jihad fisabilillah. Di dalam berbagai sumber ya yang menjelaskan tentang bagaimana perlawanan masyarakat melawan kolonial, misalnya di Aceh itu ada satu karya yang dia di abad 19 yang berjudul Hikayat Perang Sabil. Nah, itu perang yang digerakkan oleh orang-orang Aceh itu motivasi utamanya adalah jihad fisabilillah. Di bukunya autobiografinya Pangeran Diponegoro, Babad di Diponegoro yang ditulis sendiri oleh beliau ketika beliau ditangkap dan diasingkan di Ujung Pandang di Makassar, itu disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro dia mampu menggerakkan masyarakat dan masyarakat bergerak itu atas dasar apa? Atas dasar bahwa semuanya sedang melakukan jihad fisabilillah. Jadi motivasi jihad ini menjadi motivasi yang sangat utama, jadi motivasi yang sangat besar yang menggerakkan masyarakat waktu itu ketika mereka ketika mereka melawan ya kezaliman penjajah kolonial waktu itu. Nah, makanya karena kekuatan jihad inilah masyarakat pun merasa mereka sedang tidak mengejar apa-apa, tapi mereka ini sedang mengejar sesuatu yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kalaupun dia sampai meninggal di jalan jihad itu, mereka nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Bahkan orang-orang yang meninggal dalam keadaan sedang berjihad di jalan Allah ini, mereka akan ditempatkan di satu tempat yang sangat istimewa. Nah, motivasi inilah yang menjadi kekuatan utama yang menggerakkan masyarakat waktu itu melakukan apa yang harus mereka lakukan. Ini jadi sosial movementnya di Indonesia itu motivasi utamanya itu sebetulnya adalah motivasi keagamaan. Makanya ketika gerakan-gerakan ini akhirnya bermuara pada satu pertolongan Allah yaitu mendapatkan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu dengan sangat tegas disebutkan di situ ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sejak awal itu kan bergerak atas dasar lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ketika kemerdekaan ini sudah diraih, itu kan di antara pesan kemerdekaan ini bahwa kemerdekaan ini nanti harus diisi dengan apa? Dengan pembangunan ya. Nah, ini membangun itu membangun apa? Nah, kan di dalam lagu kebangsaan kita kan disebut ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Gitu ya. Nah, di situ ada membangun jiwa, ada membangun badan atau membangun raga kita. Nah, ternyata kan sejak awal misi dari kemerdekaan ini adalah untuk memberikan kesejahteraan kan kepada masyarakat. Tapi memberikan kesejahteraan ini sesuai dengan pengalaman yang didapatkan oleh para pejuang Founding Fathers Indonesia, bahwa ketika mereka berjuang, perjuangan yang utama itu adalah karena mereka mengaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan usaha yang dengan usaha yang sangat serius. Nah, maka mereka mendapatkan pertolongan. Nah, maka setelah kemerdekaan diraih, ini disadari betul bahwa untuk mengisi kemerdekaan dan untuk membangun bangsa ini ke depan, yang dibangun itu tidak cukup hanya raganya saja, hanya fisiknya saja. Karena yang namanya manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala kan diciptakan dari dua unsur.
Unsur yang pertama adalah unsur jiwa, yang keduanya adalah unsur raga. Nah, jiwa ini merupakan rajanya atau pengendali dari raga. Jadi raga itu hanya sekedar dia melaksanakan saja apa yang diperintahkan oleh jiwanya. Jiwa itu terdiri dari apa namanya? Terdiri dari hati dan akal. Nah, akal ini dia yang apa namanya? mencari pengetahuan, kemudian menimbang-nimbang pengetahuan itu, kemudian setelah pengetahuan ini dipilih mana yang paling baik, nanti akan disimpan di dalam hati. Hati inilah nanti yang menggerakkan, yang akan menggerakkan anggota badan, akan menggerakkan tubuhnya supaya nanti melakukan banyak apa namanya? banyak pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, maka membangun jiwa ini menjadi satu tema penting yang sangat urgen dan sangat mendasar di dalam mengisi kemerdekaan itu. Yang kadang-kadang kita suka melupakan hal ini. Sebab biasanya kalau kita sudah bicara pembangunan, itu seolah-olah pembangunan itu hanya apa namanya cukup sampai membangun hal yang fisik saja, terutama membangun ekonomi. Jadi kita berfokus saja pencapaian-pencapaian keberhasilan itu biasanya hanya pada ekonomi saja. Jadi kalau ekonomi sudah dicapai, kekayaan sudah dicapai, kesejahteraan yang sifatnya fisik sudah dicapai, seolah-olah itu merupakan pencapaian yang paling tinggi di dalam pembangunan, padahal itu keliru. Ya, pencapaian yang paling utama sesungguhnya di apa namanya dalam kemerdekaan itu justru adalah pencapaian kultural, pencapaian kejiwaan, yaitu kita membangun infrastruktur dari ekonomi itu yang sifatnya intangible, yang tidak bisa yang tidak bisa diukur secara matematis. Nah, apa itu? Itu dia adalah mentalitas. Gitu ya. Mentalitas ini terdiri dari seperangkat ya, seperangkat lapisan-lapisan jiwa yang nanti akan menggerakkan manusia melakukan tindakan-tindakan yang ma'ruf, tindakan yang baik. Sebab menghasilkan ekonomi tetapi dengan cara-cara yang tidak ma'ruf itu tidak akan menghasilkan kemaslahatan, tapi justru akan mengakibatkan kerusakan. Contoh misalnya begini. Orang yang kaya bisa jadi dia mendapatkan kekayaan itu dari hasil judi misalnya, atau dari hasil merampok, dari hasil maling, misalkan gitu. Dia kaya juga secara ekonomi kalau dilihat dari hitung-hitungan, dia sudah mendapatkan sesuatu yang sesuatu yang luar biasa. Wah, dia bisa punya rumah banyak, punya kekayaan yang tidak terhitung dan sebagainya. Tapi prosesnya itu dia dari proses yang justru melakukan menimbulkan kerusakan untuk yang lainnya. Dia mendapatkannya dari judi, dari maling, dari menggasap, korupsi dan sebagainya misalnya. Ini kan nanti walaupun kelihatannya ada pencapaian ekonomi, tetapi kan di dalam pencapaiannya itu justru menyisakan kerusakan untuk yang lainnya. Misalnya gara-gara korupsi kan ada hak orang lain yang kemudian yang mestinya menyejahterakan orang lain, ini malah sebaliknya ya, membuat orang lain yang punya hak dia kehilangan haknya. Kemudian kalau dia misalnya mendapatkan dari judi itu kelihatannya seperti menguntungkan, tapi keuntungan yang didapatkan dari judi itu dia berbarengan dengan kerugian yang dialami oleh orang-orang yang kalah judi. Dan orang yang menang judi dengan yang kalah judi itu jumlahnya selalu lebih banyak yang kalah dibandingkan dengan yang menang. Artinya kekayaan yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal, dengan cara-cara yang merusak, itu adalah kekayaan yang palsu. Dia adalah pencapaian ekonomi yang tidak benar, gitu ya. Pencapaian ekonomi yang justru bukan menyejahterakan, tapi malah merusak. Dulu Belanda itu kaya, dia dengan mengeruk kekayaan dari dari bangsa kita, dia mendapatkan kekayaan di dalam statistik ekonominya kerajaan Hindia Belanda. Nah, itu dia mendapat pencapaian yang tinggi. Tetapi karena dia mendapatkannya melalui cara-cara yang tidak benar, melalui cara-cara yang licik, mengadu domba para penguasa sampai penguasanya nanti bisa dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Kemudian dia juga memaksakan, ada namanya kultus stelsel ya, tanam paksa, yang ini bukan menyejahterakan masyarakat tapi semakin memiskinkan. Belandanya sih dapat keuntungan, dia secara hitungan statistik makro negaranya, kerajaan Belanda itu dia dapat keuntungan besar. Tapi di balik keuntungan yang besar itu menyisakan kenestapaan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang yang akhirnya hidup dalam keadaan yang bodoh, terbelakang dan miskin. Nah, ini kan
Apa sih yang menyebabkan orang dia mau melakukan satu perbuatan tapi ada di dalam jalur yang benar gitu. Nah, itu yang menggerakkan orang melakukan tindakan-tindakan yang benar itu adalah jiwanya. Jadi orang ketika dia menghadapi masalah misalnya ya, dia membutuhkan satu katakan saja ya butuh uang lah begitu ya, atau butuh kekayaan untuk keperluan hidupnya. Dia bisa memilih dua jalan. Apakah dia bisa memilih jalan yang halal atau jalan yang haram, jalan yang baik atau jalan yang buruk. Itu sebetulnya dua-dua itu selalu akan terpampang di depan matanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahadainahun najdain. Kami ini akan memberikan engkau petunjuk-petunjuk di situ maksudnya adalah terbukanya jalan, an-najdain, dua jalan yang bertentangan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu nanti bisa mengilhamkan ya di dalam pikiran kita itu nanti akan terilhamkan perbuatan-perbuatan yang fujur maupun perbuatan-perbuatan yang baik. Fujuraha wa taqwaha. Karena memang disitulah ujiannya kita. Kita ini di dunia ini selalu akan dihadapkan pada dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nanti kita diuji, kita ini akan memilih yang mana. Nah, memilih jalan yang baik dan memilih jalan yang buruk itu bukan pekerjaan fisik, tapi dia adalah pekerjaan hati. Orang yang selalu memilih jalan kebaikan, apapun resikonya, walaupun di depan mata mungkin kelihatannya tidak terlalu menguntungkan, ini biasanya adalah orang-orang yang sudah terdidik dengan baik. Dia orang yang jiwanya sudah terbangun secara permanen ya dengan satu bangunan kejiwaan yang baik, yang ini nanti akan mengantarkannya kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, sebetulnya kalau masyarakat kita jiwanya hebat, kalau masyarakat kita jiwanya baik, maka sebenarnya nanti yang namanya pencapaian-pencapaian ekonomi itu sesuatu yang niscaya akan dicapai. Itu bukan sesuatu yang berada jauh di luar di luar pencapaian kita gitu. Itu insya Allah Allah pasti berjanji gitu ya, berjanji kepada orang-orang yang beriman, bahkan orang yang bertakwa itu kan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijanjikan. Nah, orang-orang yang bertakwa itu akan dijanjikan oleh Allah apabila dia menghadapi masalah, dia akan diberikan jalan keluar dari masalahnya itu. Jadi Allah akan memberikannya makhrajan. Dan kemudian yang kedua, dia akan diberi warzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki-rezeki bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang selalu memilih jalan kebaikan itu, oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan dari jalan-jalan yang kadang-kadang tidak terfikirkan. Itu istilahnya itu barokah gitu ya. Barokah itu bukan sekedar individual saja sifatnya, tetapi barokah itu bisa diberikan juga secara komunal dalam satu masyarakat tertentu, bahkan bisa diberikan kepada satu negara tertentu. Jadi satu negara tertentu dia bisa akan baik ekonominya dan sebagainya. Itu juga bisa disumbangkan oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya PR besar kita sebagai bangsa setelah merdeka itu justru yang paling berat adalah bagaimana kita membangun jiwa itu. Nah, makanya saya kira di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita itu sudah tepat bahwa pendidikan kita ini yang nanti dari pendidikan itu akan menghasilkan kebudayaan, itu visi utamanya adalah membangun manusia yang beriman dan bertakwa. Karena dengan keimanan dan ketakwaan itulah manusia nanti akan punya basic, punya dasar untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab apabila kebaikan tidak didasarkan kepada keimanan, tetapi apabila kebaikan itu didasarkan kepada sesuatu yang sifatnya duniawi, kebaikan itu tidak akan permanen. Jadi kalau misalnya kita bersedekah ya atas dasar kasihan. Rasa kasihan itu sebentar saja, tidak akan lama. Coba perhatikan ya kalau kita sedang ada bencana ya, bencana misalnya suatu tempat. Kan kita kalau lihat orang kena bencana, misalnya kena banjir, kebakaran dan sebagainya, pada saat kita menyaksikan untuk pertama kalinya kan gitu ya, itu muncul rasa kasihan sehingga pada saat itulah kita terdorong untuk membantu. Itu biasanya orang membantu begitu saja kan gitu ya. Tapi lama kelamaan kalau itu sudah dilihat 2 kali, 3 kali, 4 kali, rasa kasihan itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Makanya di dalam di dalam peristiwa-peristiwa kebencanaan kita misalnya, kalau ada sumbangan-sumbangan untuk bencana itu biasanya ramainya di awal aja. Nanti sebulan setelah itu, 2 bulan setelah itu yang korban-korban ini membutuhkan penanganan justru lebih ekstra, itu sudah nggak ada lagi orang-orang yang datang untuk menyumbang.
karena rasa kasihan itu sebentar aja. Itu sesuatu yang sifatnya impulsif aja. Gitu. Jadi tidak permanen gitu. Apalagi kalau kita memberikan bantuan kepada orang itu sekedar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, itu justru dilarang karena Allah wala tamnun tas taksir. Kamu jangan memberi kepada orang lain tas taksir dengan niat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, ini dua motif ini tadi ya. Motif memberi karena kasihan dan motif memberi karena ada sesuatu yang dipamrih dari keuntungan dunia. Ini tidak akan pernah permanen dapat menolong sesama. Justru kita membutuhkan sesuatu yang menggerakkan orang, menolong itu nggak tahu waktu gitu. Jadi dia setiap saat itu mau menolong siapa saja. Sedang ada rasa kasihan atau tidak ada rasa kasihan di dalam dirinya, dia tidak terlalu memedulikan itu. Nah, berarti butuh motif ini, motif yang besar, motif yang lain. Nah, maka motivasi yang permanen itu yang membuat kita akan melakukan kebaikan secara lebih panjang itu ada di dalam kata yang terhimpun di dalam dalam satu motivasi yang terhimpun di dalam kata iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itu akan melahirkan keikhlasan. Yang namanya keikhlasan itu kita melakukan perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah itu bukan hubungan yang sifatnya sementara, tapi hubungan selamanya. Sehingga kita ingin terus memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin memperbaiki hubungan dengan Allah, maka dia harus membenarkan dulu hubungannya dengan Allah atau membuktikan kebenaran hubungannya dengan Allah. Maka salah satu pembuktiannya itu adalah dengan mengeluarkan sodakoh. Sodakoh itu kan dari kata sodako yasduku artinya membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan dia harus membuktikan dia adalah hamba Allah yang taat gitu. Maka kemudian dia keluarkan sedekah. Apa dasar yang membuat dia mau bersedekah? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia harus bersedekah? Kapan saja ketika Allah memerintahkan. Ketika misalnya kita punya harta yang harus keluarkan zakatnya wajib itu kan gitu ya, maka kita keluarkan zakatnya. Kemudian ketika ada apa saja ya yang perlu kita bantu kan gitu ya, dan kita punya harta maka kita keluarkan sebagai sedekah terus saja begitu dan itu permanen. Nah, makanya kalau kita ingin memelihara kebaikan terus di dalam kehidupan masyarakat kita, para pedagang selalu ingin berbuat baik, para pegawai selalu ingin berbuat baik, bukan hanya soal sedekah tapi soal pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Itu butuh motivasi untuk selalu melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, itu tidak ada cara yang lain kecuali kita mengembalikannya kepada keimanan dan ketakwaan. Nah, oleh sebab itu, kalau keimanan dan ketakwaan ini tidak dijadikan sebagai basis di dalam pembangunan kita, maka mungkin saja kita suatu saat mendapatkan satu kesejahteraan secara ekonomi tetapi merusak. Membuat masyarakat kita menjadi lebih kacau. Banyak sekali misalnya banyak permusuhan, banyak pembunuhan, banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga kita hidup menjadi tidak nyaman. Banyak duit tapi tidak nyaman. Itu banyak yang model begitu. Secara individual kita sudah merasakan. Banyak orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah. Tapi karena prosesnya tidak benar. Karena dia tidak mendapatkannya dari jalan yang halal. Rezeki itu tidak menjadi barokah. Harta itu tidak menjadi sesuatu yang membuat hidupnya itu menjadi bahagia. Tapi justru menjadi beban. Nah, ini dalam level yang makro di dalam kehidupan bernegara kita juga akan merasakan hal yang sama apabila kita tidak memulai pembangunan ini dengan membangun jiwa dan dengan membangun akhlakul karimah di atas akidah yang benar, maka kemungkinan besar kan gitu ya pembangunan kita ini hanya akan dipenuhi oleh orang-orang yang cuma cari keuntungan duniawi saja. Dan kita sudah tahu dan sudah menyaksikan gitu ya, orang yang mencari keuntungan duniawi di dalam pekerjaan-pekerjaannya, dia rela untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan yang haram, yang merugikan orang lain, asal dia mendapatkan keuntungan saja. Dan itu saya kira korupsi itu basisnya ada di sana. Makanya kita kalau ingin menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa kita ini, kita harus kembali lagi kepada apa yang menjadi cita-cita awal gitu ya dari kemerdekaan bangsa ini. Kita menyadari bahwa kemerdekaan ini adalah karunia Allah, maka kita harus mengisinya dengan membangun dua hal yang penting. Pertama membangun jiwa, yang kedua membangun badan gitu. Jadi kalau jiwa ini dibangun dan badan kita dibangun, tentu membangun badan ini sudah banyak ilmunya. Nah, membangun jiwa ini adalah dengan cara memberikan pendidikan yang paling fundamental, yang paling dasar, yaitu keyakinan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena negara ini adalah negara berketuhanan.
keyakinan tentang keberadaan Tuhan inilah yang menjadi basic paling dasar orang mau melakukan perbuatan baik secara permanen. Bukan hanya sekali dua kali saja, tapi terus dia akan berusaha untuk melakukan perbuatan baik sampai akhir hayatnya. Nah, inilah saya kira pesan kemerdekaan yang sangat penting, yang sangat fundamental. Sebagaimana pernah dikatakan, la yasluhu amru hadil ummah bima saluha bihi awaluhu. Tidak akan beres urusan umat ini kecuali sebagaimana dulu dibereskan. Jadi kalau dulu kita mendapatkan kemerdekaan dengan semangat ketuhanan yang tinggi, dengan semangat keimanan dan ketakwaan yang tinggi sampai lahir kata-kata atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saya kira untuk mengisi kemerdekaan ini dan membereskan urusan-urusan bangsa kita ini, kita juga harus kembali lagi kepada semangat dan misi itu, yaitu semangat membangun jiwa dan semangat membangun keimanan ketakwaan sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.